warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Setiadi kembali menjumpai Anda di program Sosok Inspiratif. Setiap minggu kami ajarkan sosok inspiratif yang cerita hidup, prestasi dan juga kiprahnya di lingkungan memiliki banyak cerita dan kemudian nanti bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran hidup bagaimana seseorang bisa mendapatkan pencapaian yang luar biasa dalam hidupnya. Dan di sosok kali ini kami hadirkan seorang pegawai negeri sipil. Ini boleh jadi akan banyak cerita yang bisa diambil karena ada hal-hal yang mungkin luar biasa di balik pencapaian yang didapatkan oleh sosok yang kami hadirkan di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu pemilik nama lengkap Abu Samah, panggilan akrabnya Pak Abu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini masih jam kantor, saya culik sebentar untuk kesini. Saya sudah izin pimpinan. Oh, alhamdulillah. Berarti selama 1 jam aman lah Pak ya? Aman. Aman. Pak Abu, ini wah luar biasa. Terima kasih sudah hadir dan mau ucapin selamat juga karena di 2020 kemarin walau agak sedikit telat tapi namanya prestasi dia long last achievement sebagai PNS terbaik ya Pak ya? 40 besar. Iya, 40 besar PNS inspiratif. Inspiratif. Ya. Itu jumlah PNS di Indonesia itu kan banyak ya Pak. Ya. Jadi 40 besar itu gimana ceritanya? Alhamdulillah. Jadi waktu itu diusulkan oleh salah seorang rekan karena memang mekanismenya diusulkan. Oke. Jadi dari 700 lebih peserta, maksudnya 700 lebih usulan yang masuk. Alhamdulillah sampai di tahapan 40 besar. 700 itu se-Indonesia berarti? Se-Indonesia. Berarti Ya. Kalbar selain Pak Abu ada? Kebetulan rekan Kalbar kemarin saya sendiri. Hanya satu saja? Iya. Oke. Dikirim namanya ke nasional? Iya. Di bawah Kemendagri berarti? Di bawah Kemenpan RB. Oke. Kemenpan RB 700 orang. Lalu kemudian diseleksi dapatlah Pak Abu di Sampai di 40 besar. 40 besar. Iya. Ini kan ada proses yang begitu panjang karena nggak mungkin ketika ditawarkan atau mungkin direkomendasikan ujuk-ujuk langsung dipilihkan tidak, tapi ada beberapa mungkin program inovasi, kiprah, lalu kemudian secara background juga akan menjadi penilaian. Ini gimana prosesnya Pak Bu, boleh cerita? Ya, jadi waktu itu memang harus disertakan dengan inovasi yang dilakukan. Ada portofolio lah ya. Ya, waktu itu kita memang masih bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja. Oh. Jadi waktu itu inovasi yang dilakukan adalah inovasi CHIPS ya. CHIPS itu cegah kumuh melalui penertiban subuh. Akronimnya biar seru aja tuh pakai istilah CHIPS. Salah satu serial TV yang populer di tahun 80-an. Nah, inovasi ini nih mengklaim berhasil mengurangi pergesekan antara petugas dengan masyarakat. Okay. Karena memilih waktu di subuh hari sebelum cuaca lebih panas. Dan memang sudah didahului dengan pendekatan-pendekatan agar masyarakat itu tidak meninggalkan gerobak, lapak maupun raknya di lokasi berjualan. Jadi boleh berjualan tapi nggak boleh ninggalin. Kalau ninggalin itu kan bikin kumuh segala macam gitu. Jadi subuh digunakan waktu untuk penertiban, bermediasi, menertibkan karena cuacanya masih enak ya Pak ya? Masih enak. Dan memang berarti ini di beberapa titik di Kota Pontianak atau di mana Pak? Karena saya bertugas di kota, jadi memang di tingkat Kota Pontianak. Tapi sekarang sudah tidak di kota lagi? Sekarang sudah pindah ke Pemprov, provinsi ya Pak ya? Oke, ini orang asli Pontianak? Asli Pontianak, budak Sungai Jawi. Oh lah, orang Sungai Jawi rupanya. Orang Sungai Jawi, kelahiran 16 April tahun 82. 82. Ini kita jeda 3 hari aja tanggal ulang tahun kita Pak. Sama-sama Aries ya Pak ya? Siap. Pak boleh cerita mungkin dulu waktu sekolah kan ini SD-nya Bawamai ya? Iya. Bawamai, lalu SMP-nya di Sanawiyah 1. Ya. Ini lumayan sih Pak dari Bawamai ke Sanawiyah 1. Dulu sekolah pakai apa Pak? Jadi rumah Sungai Jawi, sekolah di Bawamai. Iya. Pernah diantar bapak menggunakan sepeda. Terus juga menggunakan oplet ya, kalau dulu istilahnya oplet ya. Nah, ya itu kendaraan buat saya ke sekolah. SD? SD. Kalau naik oplet SD itu ditemenin atau sendiri? Sempat ditemenin, terus lama-lama dibiarin sendiri. Kelas berapa sudah mulai? Kelas 4 ya. Enggak takut diculik waktu itu? Waktu itu enggak ada penculikan. Karena rame-rame mungkin ya? Iya, rame-rame juga. Ya. Diajari nanti habis ini naik. Berapa kali naik oplet Pak? Langsung kan, naik oplet Pancasila. Jadi sekali saja udah sampai ya Pak ya? Di jalan penjara berhenti langsung nyebrang. Kan kalau nyebrang kan dibantu petugas, ada petugas. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 4 itu masih diantar, kadang pakai motor, kadang pakai sepeda. Pakai sepeda, nggak ada motor. Pakai sepeda, itu ngengkol dari Sungai Jawi. Dari Sungai Jawi. Boleh tahu ayah kerja apa dulu Pak?
Bapak saya pedagang kue tradisional. Kalau dulu itu jagoannya itu putu bulo, putu bambu kalau bahasa Indonesia ya, putu bulo. Jadi bapak saya adalah salah seorang pedagang putu bulo legendaris di Kota Pontianak. Lokasi berjualannya di depan Pasar Ikan, di Pasar Dahlia, Sungai Jawi. Oke, di Pasar Dahlia. Itu jualannya jam berapa? Kalau dulu bapak turun mulai jam 2 siang sampai jam 11 malam. Oke. Iya. Karena ini asumsinya jualan kue, saya pikir tadi jualannya pagi, Pak. Kalau pagi kan akan mempengaruhi jam ngantar juga kan? Enggak, berarti memang Bapak jualannya siang, Iya. jam-jam 2-an. Iya. Berarti pagi itu memang harus, maksudnya pagi itu dipakai untuk ngantar. Ya, untuk ngantar saya sekolah, terus dilanjutkan dengan persiapan bikin kue. Jadi kalau dulu bapak saya bikin kue putu bulo itu, tepung berasnya itu dibuat sendiri, bukan beli tepung beras jadi. Giling berarti ya kalau Ya, mulai dari berasnya direndam, digiling, terus dijadikan tepung, baru digunakan untuk berjualan. Itulah yang kemudian akhirnya bisa menyekolahkan anak-anaknya. Ya, alhamdulillah. Ada berapa saudara? Rezekinya berkah. Saya 3 bersaudara, saya paling tua. Oh, berarti Pak Abu paling tua. Ya. 3 bersaudara, 2-nya ada yang cewek atau cowok semua? Ya, yang nomor 2 laki-laki, sudah berkeluarga alhamdulillah. Terus yang bungsu perempuan masih gadis, belum berkeluarga. Oke, berarti 3 bersaudara. Itu jaraknya berarti kan ada yang ketika Pak Abu kelas 1 lalu kemudian naik kelas 3, kelas 4 atau kelas 5 ada yang sekolah juga kan, berarti di bawah itu kan? Betul. Nah, ini kan ngantarnya apakah dua-duanya diantar juga atau adik malah di sekolahkan di dekat sekolah atau seperti apa? Syukurnya jaraknya lumayan nih. Saya kelahiran 82, adik saya laki-laki kelahiran 88. 6 Terus yang bungsu 97 malahan. Jauh. Jadi alhamdulillah kalau yang laki-laki masih sempat diantar bapak, sama polanya, nanti sampai kelas 4 disuruh naik kendaraan sendiri. Berarti gantian itu nganternya? Iya, gantian. Gantian. Oke. Sama kalau ada yang kecil kan berarti lumayan jauh ya jaraknya, jadi Iya, yang kecil lumayan jauh. Oke. SMA-nya di MTS. SMP di ya, MTS. di Sanawiyah 1. Nah, masih itu pakai oplet? kalau Sanawiyah 1 udah pakai sepeda sendiri. Oh, Ya. jadi ngengkol dari Sungai Jawi. Ngengkol dari Sungai Jawi. Rutenya Pak? Rutenya Dari mana ke mana tuh ngengkol sepeda? lewat Bukit Barisan. Oh, berarti lewat nembus ya? Iya, nembus. Dari Bukit Barisan baru ke Alianyang. Alianyang. Oh, Ya, oke. iya, Siap. Itu dulu, tapi dulu kan Iya. motor, mobil nggak seramai sekarang. Iya, ya, Pak, betul. ya. Kendaraan Jadi, belum sepadat sekarang. paling masyarakat gunain oplet tadi, angkot banyak, Ya. dan itu pun juga kecepatannya nggak yang kayak Betul. kalau sekarang kan mungkin Padat. di jalan lebih banyak Lebih kendaraan padat, ya, pribadi benar. kan. Betul. Jadi lebih aman lah kalau dulu. Insya Allah aman. Oke, Pak Abu, ini SMA-nya, nah ini kayaknya udah mulai kelihatan kan, ini kan lulusan STPDN ya? Ya, Kalau sekarang IPDN namanya. sekarang IPDN. Ini bisa masuk ke situ karena itu kan sekolah kedinasan, Pak Abu. Ya. Apakah zaman dulu dengan sekarang sama persepsi tentang IPDN yang sekolah semi militer atau seperti apa, Pak Abu? Kalau sekarang IPDN sudah jauh berubah ya. IPDN sudah reformasi, menghilangkan unsur kekerasan yang dulu sempat ada. Zaman Pak Abu berarti merasakan itu? Iya. Tapi alhamdulillah di suasana yang bertujuan untuk membentuk karakter. Nah, jadi waktu saya pikir dari SMA dulu ya. Iya. SMA Taruna Bumi Katulistiwa itu pada masanya saya itu adalah sekolah yang gratis. Jadi dengan Angkatan tahun berapa, Pak? saya angkatan ketiga. 2000 atau 90? Saya masuk 97. 97. Lulusnya 2000 ya. Oke. Nah, itu sekolah gratis, jadi cukup diidolakan oleh pelajar di Kalimantan Barat. Saya mencoba peruntungan, mengikuti seleksi, alhamdulillah masuk. Oke. Nah, di SMA Taruna ini tahun pertama dan tahun kedua saya masih merasakan pembiayaan full dari SMA Taruna, dari Yayasan Adianto. Saya mengucapkan terima kasih sudah dibiayai sekolahnya. Nah, di tahun ketiga ada perubahan pembiayaan. Jadi harus membayar uang sekolah. Tapi sebenarnya yang dibayar itu uang makan, karena kami tinggal di asrama. Jadi makan 3 kali sehari itu yang dibayar. Ada kisah yang cukup menyedihkan sebenarnya, karena orang tua saya sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk membayar uang sekolah itu. 100.000 waktu itu per bulan. Di tahun 99 lumayan loh, Pak. 99 ya. 100.000. Jadi
Waktu itu saya sudah hampir mengundurkan diri gitu, biar pindah sekolah Tidak ada aja. dispensasi atau kemudahan Nah, apa dari syukurnya kepala sekolah pada saat itu Bapak Kolonel Infantri Haji Muhammad Sayuti Hutasud, SEMBA, saya masih ingat. Karena kami wajib menghafal. Itu mengunjungi lokasi orang tua saya berjualan di Gertak 3 kalau kita kan bahasanya. Nah, di sana Bapak kepala sekolah berdiskusi sama bapak saya. Sayang Pak, ini udah tahun terakhir kalau anaknya keluar, sayang. Bagaimana caranya lah Pak biar bisa bayar uang makan sekolahnya ini gitu. Bapak saya akhirnya mengatakan boleh dibayar pakai kue. Saya bayar pakai kue. Jadi setiap minggu saya pulang ke asrama setelah siar itu saya mau bawa kue. Berapa banyak Pak kue yang dibawa? Intinya karena setiap bulan itu 4 kali pesiar, jadi 25.000 sekali bawa. Waktu itu harga kue masih 500 rupiah ya. Saya bawa kue. Saya bayar uang sekolah saya pakai kue. Dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pendidikan saya di SMA Taruna dengan berkah rezeki dari bapak saya. Berarti selama setahun itu setiap pesiar pulang hari Minggu bawa kue dengan nominal 25.000. Ya. Kue buto bulo itu? Enggak, jadi kue yang lebih macam-macam ya. Putu bulu pernah, kue-kue yang lain juga. Itu memang kue yang akan dibagikan kepada seluruh siswa. Jadi kami di SMA Taruna itu ada 2 kali extra food, pagi sama malam. Nah, saya ngambil jatah di malamnya. Jadi sekolah tidak perlu membeli kue lagi, tapi saya yang bawa. Saya membayar uang sekolah dengan kue. Luar biasa. Jadi memang ada cerita yang luar yang apa ya, sampai kepikiran untuk tetap bisa membayar dengan kue, dan untungnya sekolah juga memaklumi itu. Ya, alhamdulillah sekolah menerima itu. Dan kemudian bisa lanjutlah sampai lulus sekolah. Ya. Dulu kenapa kemudian, karena gratis mungkin masuk SMA Taruna atau? Ya, karena gratis. Karena gratis, terus juga ya berharap setelah lulus SMA Taruna saya bisa mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk melanjutkan perguruan tinggi, karena dengan kondisi ekonomi pada saat itu saya sebenarnya tidak yakin saya bisa melanjutkan perguruan tinggi. Jadi memang setelah lulus SMA juga yang diburu sekolah-sekolah kedinasan yang sifatnya gratis, dibiayai oleh negara, gitu ya, Pak, ya. Dan setelah lulus bisa langsung bekerja. Berarti itulah yang kemudian men-trigger Pak Abu untuk memutuskan mencoba masuk ke di STPDN. Ya. Waktu itu masih di Jatinangor juga? Ya, saya full 4 tahun di Jatinangor. Oke, berarti di Jatinangor. Tapi waktu kuliah kan karena di SMA sudah semi militer ya Pak ya? Iya. Ini ketika awal masuk SMA yang awalnya dekat dengan orang tua lalu kemudian masuk ke dormitory, ini kan pasti ada kayak aduh ini bangun harus pagi lalu kemudian belajarnya diatur segala macam, ada apa ya kayak shock terapi tersendiri ketika masuk SMA atau biasa aja Pak? Alhamdulillah saya berhasil melakukan penyesuaian, tapi memang butuh waktu ya. Jadi kita ada istilahnya namanya tuh masa basis. Jadi kalau dulu masih pakai catur wulan. Jadi satu catur wulan itu, catur wulan pertama di kelas 1 itu kita tidak boleh berinteraksi dengan dunia luar, termasuk orang tua kita. Jadi kita di karantina di SMA untuk dibiasakan dengan kehidupan berasrama dengan disiplin militer, sehingga pada saat pembagian raport di catur wulan pertama baru orang tua tuh diundang, dan orang tua kaget tuh Pangling karena anaknya yang dulu mungkin belum setegap pada saat itu, ini berubah nih gitu, berkarakter, punya sikap insya Allah pada saat itu. Butuh penyesuaian kehidupan berasrama ya. Kita bangun sebelum azan subuh, kita wajib sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan rutinitas selama 1 harian. Sempat ada pikiran mau pulang? Enggak ada. Karena saya tidak mempunyai pilihan lain. Karena keadaan yang kemudian akhirnya buat Pak Abu harus tetap bisa survive untuk menyelesaikan. Tapi sebenarnya saya juga daftar di sekolah negeri. Waktu itu saya daftar di STM 2. Jadi sempat mendaftar di STM 2 dan saya insya Allah yakin sih lulus waktu itu di STM 2. Tapi karena ada yang gratis ya, jadi saya memilih yang gratis. Ini Pak Abu, kalau boleh memilih, seandainya punya kemampuan untuk membayar sekolah, kita kan pasti sebagai anak muda kan pasti kayak saya pengen sekolahnya di pariwisata nih, saya pengen di otomotif nih, saya pengen pasti kan ada rencana itu dan keinginan itu. Kalau boleh milih dulu, kalau
bukan di Taruna karena gratis, pengen sekolah di mana Pak Bu? Sebenarnya tidak terlalu ya, tapi waktu itu memang saya mendaftar di STM ya. Karena suka otomotif? Bukan, waktu itu memilih gambar bangunan. Oh. Jadi karena ada tetangga juga yang sekolah di STM, kayaknya seru nih sekolahnya nih, saya bilang nih desain bangunan nih, jadi pilihnya STM. Dan STM pada tahun-tahun 97-an tuh itu salah satu sekolah favorit ya di Pontianak. Bersaing ketat dengan SMA Negeri 1. Oh, SMK ya Pak ya? Berarti SMK. Kalau sekarang istilahnya SMK, kalau dulu STM ya. Oke, berarti ada keinginan ke situ karena melihat tetangga, ya, teman juga, kuliah, sekolah di situ dan kayaknya keren nih ngegambar segala macam. Gambar bangunan waktu itu. Boleh tahu sekarang di Pemprov di apa Pak? Di bidang apa? Alhamdulillah kemarin per 12 September saya diamanahkan menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kalau sebelumnya saya sudah berpindah-pindah, 15 tahun saya sebelumnya mengabdi di pemerintah Kota Pontianak. Terus per September 2019 kemarin saya pindah ke Pemprov. Oke. Berarti ketika pulang ini kuliah selesai, TPDN, balik ke Pontianak, langsung dinas di Pontianak karena PDN kan biasanya kadang penempatannya di luar daerah dulu Pak. Kebetulan di tahunnya saya langsung bertugas di balik ke daerah asal pendaftaran ya. Oke, berarti balik ke Pontianak. Ya. Awal karir di pemerintahan? Ajudan. Langsung jadi ajudan waktu itu? Saya enggak, sempat di kecamatan 2 bulan. Di kecamatan mana Pak? Pontianak Timur. Seberang ya? Iya. Terus di kepegawaian, setelah itu ajudan. Ajudan almarhum Pak Dr. Buhari. Wali Kota Pontianak? Wali Kota Pontianak. Selama 3 tahun. Setelah itu mulai berkarir, mulai dari kantor kelurahan. Ya. Sampai kemarin akhirnya di Pemprov. Ya, 2019 kemarin saya geser ke Pemprov. S2-nya di hukum? Di Untan? Sospol. Sospol, MAP ya Pak ya? MAP. Oh, itu setelah S2 ini akan ada prospek untuk lanjut lagi sekolah? Sementara belum ya. Tapi mungkin ingin memperkaya diri dengan diklat-diklat. Karena sekarang kan PNS harus memiliki minimal diklat. Jadi tetap harus memperkaya diri, memperbaharui diri dengan keadaan yang sekarang itu. Oke, baik. Pak Abu, ini kita masih punya banyak segmen untuk ngobrol dengan Pak Abu tentang cerita yang luar biasa dari perjalanan hidup seorang Abu Samah. Ini yang menarik tadi tentang bagaimana orang tua bagaimana supaya tetap anaknya bisa sekolah, menukarkan biaya sekolah dengan kue. Ini yang mungkin ada banyak yang tidak tahu dengan cerita ini Pak Abu. Banyak. Mungkin hanya keluarga dan istri pernah diceritakan? Istri pernah diceritakan. Teman SMA seangkatan, karena saya tidak ramai, satu SMA itu hanya 35 orang satu angkatan. Sebagian besar tahu. Sebagian besar. Tapi yang lain nggak tahu. Oke. Nah ini yang luar biasa, kemudian nanti spesial buat TVRI. akan jadi cerita buat pemirsa di rumah yang mungkin saat ini sedang mengembangkan karir, sedang menuju sebuah pencapaian, bahwa tidak ada hal yang mudah untuk bisa dicapai. Artinya setiap orang punya trigger dan obstacle masing-masing. Yang penting ngeluh, capek boleh, tapi jangan nyerah ya Pak ya. Sesekali untuk mundur beberapa langkah, bangun strategi, tapi harus balik lagi untuk mencapai tujuan yang sudah disiapkan. Setelah ini kita bakal ngobrol tentang tadi yang 40 besar itu Pak Bersama, lebih detail lagi. Mungkin nanti ini kan jadi inspirasi buat PNS di luar sana yang pengen coba. Karena ini kita bicara tentang nama baik provinsi juga, ya kan? Dan bagaimana proses itu sehingga bisa masuk di 40 besar. Tetap bersama kami pemirsa di Sosok Inspiratif bersama TVRI.
seputar tema kita, yaitu perilaku hidup sehat. Informasi seputar dunia kesehatan. Memang proses penularan yang paling tinggi dari 100 ataupun 85 sampai 100 kasus. Cara pencegahan dan solusinya. Karena dampak kadang yang namanya menyerang sistem kekebalan tubuh ya. Ya, Dokter Tommy. Nah, Langsung dari para ahlinya. Sebaiknya itu dikerjakan rutin 5 sampai 7. Mbak dipisahkan kalau di kita fase hidup gitu di ya. dalam kolam itu. Saksikan Kalbar Sehat setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di depan ini baik-baik aja ya. Kita sudah memasakkan implan dengan baik, habis itu skrup sebagai Hanya di pengganti akar TVRI gigi. Kalimantan Kita Barat. bisa berdiri kan sampai akar giginya tuh kita. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sosok Inspiratif bersama dengan Pak Abu Samah. Ini beliau ini suka donor darah juga saya dengar. Insya Allah. Setiap 3 bulan sekali, Kalau sekarang kita sudah bisa donor 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Kenapa suka donor Pak? Cara yang paling mudah itu, sedekah yang paling mudah itu donor darah. Kita cukup memenuhi persyaratan dalam arti tidak minum obat, tidak dalam keadaan sakit, tensi bagus, HB bagus, donor. Dan sebenarnya tidak donor itu juga rugi karena darah itu kan punya mekanisme sendiri. Jadi setiap kurun waktu tertentu dia menghancurkan dirinya ya. Daripada tidak bermanfaat, saya pikir donor darah adalah salah satu cara yang paling mudah untuk bermanfaat. Oke, keluarga yang lain juga ikut habit ini untuk suka donor darah? Alhamdulillah adik ikut. Sering Iya, donor darah ya Pak donor ya? darah. Ini berarti punya jiwa kemanusiaan yang... Kalau yang cewek-cewek kan biasanya Karena menstruasi. sering tidak memenuhi syarat. Nah, tapi kalau yang laki-laki alhamdulillah ikut donor darah. Oke, baik. Pak Bu, Ya. ini S2-nya di Untan waktu Ya. itu. Kita kembali ke masa sekolah dulu. Siap. Memilih untuk melanjutkan pendidikan karena ya salah satunya mungkin karena jenjang jabatan di Ya. ini ya, di apa? Di tempat Pekerjaan. kerja, di pekerjaan. Ada alasan lain kenapa ngambil S2, Pak? Terutama sih itu ya, Pekerjaan. karena kita memang diharuskan untuk upgrading skill ya. Jadi pendidikan formalnya memang sangat direkomendasikan untuk sampai ke strata 2. Mengapa sospol? Karena ya linear ya, karena saya lulusan STPDN, saya pikir yang paling linear itu adalah di sospol. MAP ya Pak ya? MAP. Oke. Sebelumnya MSI, terus pada masa saya itu udah MAP gelar. Ya. Ini salah satu penghargaan yang pernah diraih di tahun 2018, Inagara Award dari LAN RI. Boleh Ya. cerita Pak? Nah jadi kalau kita mengikuti Diklat PIM ya, itu ada kewajiban untuk menyusun proyek perubahan. Oke. Nah ternyata proyek perubahan ini tidak hanya selesai pada saat kita Diklat PIM, dia dinilai setelah kita lulus tuh keberlanjutannya dinilai. Nah alhamdulillah proyek perubahan yang saya lakukan bersama Satpol PP Kota Pontianak pada saat itu berkelanjutan dan alhamdulillah dinilai baik dan alhamdulillah menjadi wakil dari Kota Pontianak. Salah satu ya, kita waktu itu ada 2 orang dari Kota Pontianak bersama rekan saya Bu Cynthia untuk inovasi debar, delivery buku antar. Nah, kita sampai ke jenjang kompetisi regional karena Inagara Award yang saya ikuti ini memang tingkat regional. Regional berarti Kalimantan? Kalimantan, iya. Nah, dari setiap provinsi pada saat itu mengirimkan berbagai utusan dan alhamdulillah chips itu masih chips yang ya dibawa? memang inovasinya Oke. chips itu masuk di peringkat 6 seregional. Nah, akhirnya ya 10 besarnya itu diberikan penghargaan yang disebut dengan Inagara Award dari LAN. Ya. Oke, berarti si chip inilah yang kemudian membawa beberapa penghargaan yang diraih sama Pak Abu. Ya, termasuk yang diusulkan oleh rekan saya untuk ASN Inspiratif. Siapa rekan yang mengusulkan ini, Pak? Pak Juliansa. Pak Juliansa ini bertugas di Satpol PP Provinsi. Sekarang? Dari awal memang di situ. Nah, jadi waktu saya di Satpol PP Kota, karena hubungan kerja ya, kita biasa bersama Satpol PP Provinsi, dan akhirnya dia bilang, Bang, saya izin mengusulkan Abang, kalau dinilai layak silakan. Saya bilang, saya
mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah diusulkan dan dari 700 itu kita tersaring di 40. Tapi mohon maaf saya cuma sampai ke 40. Tidak apa-apa Pak, 700 itu bukan jumlah yang sedikit gitu, karena pasti ada effort yang luar biasa yang Bapak lakukan. Tapi sebelumnya berarti belum pernah tahu dan mendengar ada ada penghargaan ini. Ini kalau nggak salah tahun kedua. Oh. Ini kalau nggak salah tahun kedua ya, diselenggarakan oleh Kemenpan RB dan masih bergulir sampai sekarang. Ya. Dan memang ada seleksi yang mereka lakukan, termasuk menelusuri rekam jejak dari peserta. Nah, itu mulai dari pemberitaan sama medsos. Dari semua proses penilaian itu, apa yang menurut Pak Abu kayak ini nguras tenaga sekali ini karena dinilai kan? Apa Pak yang dipersiapkan yang paling berat? Alhamdulillah sih, karena inovasi yang menjadi penilaian utama itu memang saya laksanakan, jadi itu sudah berjalan. Terus ada unsur-unsur lain yang menurut saya itu sangat mendongkrak penilaian, karena saya senang berkegiatan bersama kawan-kawan relawan kalau di Kota Pontianak. Ya, bidang sosial, bidang lingkungan. Nah, itu yang cukup membantu penilaian ya. Karena pada saat itu tuh bukan hanya inovasi yang ditampilkan yang menjadi penilaian utama, tapi juga kehidupan lain di luar pekerjaan utamanya gitu. Nah, itu juga dinilai. Alhamdulillah kolaborasi yang saya bangun bersama teman-teman relawan di Kota Pontianak itu sangat berarti di penilaian ini. Oke, jadi ini kita lihat sedang diwawancara ya Pak Srul ya? Pak Abu Samah ya? Itu waktu ikut pelatihan HAM, kebetulan di Korea Selatan. Oh, ikut kegiatan di luar negeri juga? Iya, ini sebenarnya ada hubungannya nih dengan inovasi chips. Jadi waktu itu Indonesia menggelontorkan gerakan Satpol PP Ramah. Jadi pada saat itu inovasi chip dinilai sangat relevan dengan gerakan Satpol PP Ramah. Jadi ditawarkan untuk mengikuti diklat. Setelah dicek-cek, alhamdulillah lolos dan saya ikut diklatnya di Korea Selatan. Berapa lama Pak? Seminggu. Pulang dari situ apa yang dibawa ke sini? Kan cross understanding kan, jadi belajar banyak dari negara lain. Betul. Juga. Jadi di Korea Selatan itu pernah terjadi sebuah revolusi, di mana salah satu kejadian yang paling mencolok itu adalah pada saat kepala kepolisian di sana memberikan 3 instruksi kepada jajaran kepolisian pada saat itu untuk menangani demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa. Jadi saya di sana tuh berkunjung ke Trisaktinya Korea Selatan. Saya lupa itu nama universitasnya. Tapi ada 3 instruksi kepala kepolisian di sana yang menurut saya sangat manusiawi ya. Yang pertama itu untuk melepaskan senjata. Jadi pada saat kerusuhan itu justru polisi tidak boleh pegang senjata. Polisi harus menghadapi masyarakat dan mahasiswa pada saat itu tanpa senjata. Terus yang kedua, polisi diinstruksikan untuk membantu. Jadi bukan berlawanan tapi membantu masyarakat yang atau mahasiswa yang mengalami luka-luka atau apa segala macam, malu melakukan demonstrasi revolusi pada saat itu. Nah, yang ketiga, polisi diminta untuk mengalah, dalam arti apapun yang terjadi, apapun yang dipojokkan, disudutkan, polisi mengambil sikap untuk mengalah. Itu yang terjadi di Korea Selatan pada saat itu. Kalau sekarang teman-teman bisa nonton di film Taksi. Nah, itu kisahnya itu. Nah, dan saya berkunjung ke universitas itu. Mereka menyiapkan sebuah museum khusus untuk peristiwa itu, dan mereka mengenangnya. Memang revolusi besar itu terjadi di Korea Selatan. Oke, jadi itulah yang kemudian mungkin menjadi inspirasi Pak Abu dan dibawa pulang ke sini untuk kemudian upgrade si chip tadi itu ya Pak Abu ya. Karena memang kita harus hadir di masyarakat, tapi bukan memberikan batas, tapi bersama-sama masyarakat. Seramah mungkin. Baik. Pak Abu, ini kita sudah terhubung dengan seseorang di balik sambungan telepon, katanya kenal sekali dengan Pak Abu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Pagi. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Ini suara siapa Pak Abu? Suara siapa ya? Pak, ini saya belum boleh sebutkan nama. Boleh mungkin disapa terlebih dahulu Pak Abunya biar mungkin memberikan sinyal dan kode dan bisa menebak siapa yang bergabung bersama kita di balik sambungan telepon. Silakan Pak. Baik Pak Bu, sehat Pak Bu. Oh sehat, ini kenal saya suaranya. Siapa? Pak Asrul. Iya Pak. Pak Asrul, lagi di mana Pak? Iya.
Lagi di mana Pak Azrul? Lagi di kantor. Lagi di kantor. Ini Pak Abu dulu mantan rekan sekantor ya di rumah zakat. Bukan sih, dia bukan. itu bukan juga sahabat. Oke. Tapi teman dekat lah, ada dekatnya. Berarti jauh sebelum di satu kantor atau organisasi ini memang sudah teman dekat ya Pak Azrul ya? Ya, Apa mungkin? dia teman dekat. Oke, apa mungkin karena ini teman dekat? Apa mungkin yang bisa kita ketahui dari sosok seorang Abu Samah di hari ini yang benar-benar melekat di Pak Azrul? Orangnya seperti apa Pak? Kalau saya ya, Pak Abu Samah ini memang unik ya, berbeda dari yang saya ketahui gitu. Emang cara berpikirnya itu visioner dia. Jadi kalau sesuatu itu tak ada keraguan untuk memutuskannya, itu tegas orang. Di visioner mereka dia itu tegas. Cara kerjanya itu tertata, rapi gitu, terorganisir. Nah itu yang saya ketahui. Ada satu lagi yang unik bagi saya itu orangnya. Apa itu Pak? Dia itu jujur apa adanya. Oke, Itu jujur. Abu Tama. Yang saya ketahui ya jujur apa adanya. Jadi dia itu popularitas itu bukan konsep yang dia pikirkan. Dia itu bekerja apa adanya. Dan saya banyak belajar cara jujur dari beliau. Oke, memang kalau orang bilang tidak tahu bisa diakali dengan belajar, tapi kalau tidak jujur itu karakter, ya Pak Abu ya? Ya, karakter. Baik. Kadang hal-hal jujur yang dia lakukan itu yang tidak menyenangkan orang lain. Tapi karena itu dia terlalu jujur dengan apa yang dia lakukan, dan itu luar biasa bagi saya. Sebagai sahabat, apakah sikap yang terlalu jujur itu juga kadang buat Pak Azrul keki? Nah itu yang agak berat tuh bagi saya. Jadi artinya kita harus menyesuaikan ya. Iya. Dia itu kalau udah bilang jelek ya jelek, bagus ya bagus, bisa ya bisa, tidak ya tidak gitu. Kalau Nah saya kadang ini yang kita sebagai teman itu harus menyesuaikan gitu. Aduh, hai, ngomong sama orang jangan gitu, lembut-lembut aja gitu. Nah gitu, maksudnya gitu. terlalu frontal ya Pak ya? Aja dulu kita masih menyesuaikan, belum dia tidak, itu aja. Itu yang agak berat gitu. Tapi ya itulah Pak Abu Sama yang saya ketahui memang yang ini yang berat bagi saya untuk belajar. Tapi saya coba untuk belajar, untuk jujur apa adanya. Ini benar-benar teman dekat ini Pak Insyaallah, Azrul ya. dekat, ya. Terakhir itu dia. teleponan kapan Pak? Atau ada ketemu ngopi atau apa gitu? Kalau teleponan tiap hari ya, tapi kalau Pantesan komunikasi kenal. via chat itu mungkin jam-jam lah mungkin, karena kita sering komunikasi kan. Tapi kalau ketemu udah lama saya nggak ketemu, karena ada beberapa jadwal yang kita tertunda, ada bencana banjir di Tambas kemarin kan, jadi kita agak lebih fokus ke program kita, jadi saya belum ketemu. Tapi nanti jadwalnya rencana itu besok atau lusa saya ingin ketemu. Ada ketemu ya Pak ya. Pak Azrul ini sebagai Tapi teman. saya udah janji saya ketemu. Oke, Pak Azrul sebagai teman dekat ini hobinya Pak Abu ini apa sih Pak? Olahraga kah atau apa? Tadi dia bilang Ada suka satu hobinya gambar. itu kalau lihat itu unik dia larinya itu lucu gitu. Agak gimana lari. Tapi dia konsisten lari Mas. Oh, sampai sekarang Kalau saya masih itu suka lari ya tidak Pak? suka lari, tapi saya suka lihat dia lari itu aja. Sering diajakin lari bareng? Tapi kalau Mas melihat dia lari, nah itu agak unik dan berbeda dengan orang-orang lain. Sering diajak lari Jadi berarti? kalau saya jalan itu ketemu dia lari, ya itu saya liatin gimana dia lari, suka lihat. Suka aja lihat dia lari. Oke, Pak Azrul, ini mungkin sebelum kita akhiri ada mungkin beberapa hal yang ingin disampaikan ke Pak Abu di kesempatan kali ini, entah mungkin hal baik atau apapun lah. Silakan, Pak Azrul. Ya, yang pertama semoga beliau sehat selalu. Amin. Tetap konsisten untuk menebar kebaikan dimanapun, dan yang pastinya tetap luar biasa semangat inovasinya, jangan menyerah, teruskan jujur apa adanya itu. Luar biasa. Walaupun teman agak keteteran ya Pak ya. Walaupun teman luar biasa agak keteteran. Baik, Ya, itulah. baik. Terima kasih Pak Azrul atas waktunya. Selamat kembali bekerja. Mau disapa mungkin Ya. Pak Azrul? Makasih Pak Azrul. Sama-sama Pak Abu, Baik. sehat selalu. Baik. Amin, amin. Sama-sama. Silakan melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Ya. pagi, Pak Azrul. Sukses terus TPRI Kalbar. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azrul. Azrul. Ini memang teman dekat.
Ya. Kenalnya dari SMP, SMA atau memang baru-baru? Setelah bekerja ya, karena kita terlibat banyak kolaborasi. Nah, jadi ada yang menarik di kota Pontianak ya. Pontianak itu kota 1000 komunitas, 1000 relawan. Banyak sekali anak muda yang peduli sama kotanya. Bahkan ini udah menular di banyak kabupaten. Jadi mungkin nanti ujung-ujungnya Provinsi Kalbar itu adalah provinsi dengan 1 juta relawan, 1 juta komunitas. Nah, ini sebenarnya yang sayang kalau kita lewatkan. Jadi dari dulu saya mencoba membangun kolaborasi dengan kawan-kawan. Jadi bekerja itu tidak hanya dengan sesama instansi, tapi juga bisa sama kawan-kawan komunitas. Tinggal kita sesuaikan saja. Mereka punya potensi apa, kita punya potensi apa. Nah, ini yang disinergikan. Nah, contoh waktu saya di kelurahan. Waktu saya di kelurahan itu kan sifatnya kan pemerintahan umum. Jadi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat itu dikerjakan sama kelurahan. Lampu mati aja, orang tuh lapor ke kelurahan. Jadi selain lapor ke PLN juga lapor ke kelurahan tuh. Jadi nah ini yang kadang-kadang membuat saya berpikir sayang ini dilewatkan. Karena banyak sekali masyarakat yang mempunyai potensi dan bisa diajak kolaborasi. Jadi waktu di kelurahan saya bekerja sama dengan kawan-kawan untuk kebersihan lingkungan. Alhamdulillah pada saat itu salah satu utusan lomba dari kota Pontianak itu menjuarai, walaupun bukan juara 1 atau 2 atau 3 ya. Kita di harapan 2 waktu itu, tapi tingkat nasional. Lomba lingkungan bersih dan sehat pada saat itu. Dan itu tidak terlepas dari kolaborasi kawan-kawan komunitas segala macam. Karena bukan hanya cerita tentang membersihkan lingkungan, tapi juga mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat. Nah, masyarakat kita ini kan ada sebagian yang punya kebiasaan tuh buang sampah tuh sembarangan. Nah, ini edukasi ini kan bukan waktu yang singkat, butuh waktu yang lama. Dan ini sangat dibantu oleh kawan-kawan relawan dari Gerakan Senyum Kapuas, dari kawan-kawan OI, Orang Indonesia, Rumah Zakat dan Palang Merah Indonesia, banyak yang terlibat di kolaborasi pada saat itu. Terus bergerak bahkan di kota Pontianak itu pernah kita selenggarakan Pontianak Bejepin. Ya. Pas hari ulang tahun kota. Ya, di 3 tahun pelaksanaan Pontianak Bejepin itu jumlah pesertanya semakin meningkat. Kalau menurut saya itu salah satu pencapaian yang luar biasa. Karena mengapa? Karena masyarakat dengan sukarela ikut hadir perayaan ulang tahun kota Pontianak, berpakaian khas kota Pontianak dan apa istilahnya meriah. Nah, ini peran kawan-kawan komunitas sangat penting gitu, karena mereka menyebarluaskan bahwa ini perayaan kita bersama, melibatkan masyarakat dalam perayaan. Dan diakhiri kemarin waktu itu setelah selesai upacara penurunan bendera tuh kita, karena tuan rumah ASEAN Para Games 2018 untuk obornya maksudnya, ya. Itu kita melakukan Song of Victory ya. Jadi di lapangan Kebun Sayo yang sebelumnya kita laksanakan upacara penurunan bendera, setelah itu kita melaksanakan flash mob bersama-sama seluruh peserta upacara, termasuk Bapak Wali Kota pada saat itu, Bapak Haji Sutarmiji beserta jajaran Forkopimda, melaksanakan flash mob bersama. Dan ini peran komunitas sangat penting. Melibatkan masyarakat dalam bekerja itu akhirnya menjadi suatu hal yang menarik dan kalau menurut saya harus dilakukan. Sayang, ini potensi luar biasa yang ada di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Oke. Jadi mungkin itu juga yang kemudian tadi disampaikan membuat Pak Busama bisa masuk di 40 besar karena track record tadi. Ya, salah satunya karena itu. Kan dicari tahu kan tentang gerakan di sosial, di masyarakat dan banyak lagi hal lain. Punya 4 anak ya Pak? Ya. Nanti kita cerita, saya mau dengar ini gimana karena sebagai seorang ayah juga mengajarkan kepada anak tentang perjalanan hidup atau bagaimana dia nanti mempersiapkan dirinya. Ini kita pengen tahu. Setelah ini pemirsa tetap bersama kami di Sosok Inspiratif. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda.
Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kreasi tanpa batas generasi muda. Penampilan menarik dan kreatif. Menghibur, edukatif, serta menginspirasi. Hadir dalam program Panggung Kreasi. Setiap Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Kalimantan Barat. Kita masih bersama Pak Abu Samah, SSTP MAP. Ini penerima penghargaan ASN inovatif ya Pak? Inspiratif, sorry. 40 besar tahun 2020. Ya. Dan juga sekarang pegawai di Pemprov. Ya. Pak Abu, ini kita cerita, tadi kan di awal kita cerita tentang bagaimana perjuangan orang tua kepada Pak Abu sebagai anak. Nah sekarang ini kan udah jadi orang tua. Merasakan apa yang mungkin dirasakan sama orang tua dulu gitu. Punya 4 anak. Dan punya ada kisah yang mungkin bisa diceritakan ke kita tentang 4 orang anak ini, kira-kira model parenting apa yang diberikan kepada mereka. Silakan Pak Abu. Kasih. Jadi saya bersama istri sampai hari ini pun masih belajar ya untuk menjadi orang tua yang baik. Jadi dulu saya punya sahabat, dia udah almarhum ya. Dia mengingatkan saya bahwa cita-cita kita tuh sebenarnya tidak usah muluk-muluk katanya. Cita-cita kita yang utama itu adalah menjadi suami dan ayah yang baik katanya. Karena kita punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anak kita. Alhamdulillah saya jadikan itu pegangan dalam hidup saya. Saya ingin menjadi suami dan ayah yang baik. Saya bersama istri, saya pikir kebanyakan orang tua sama ya. Jadi ada masanya kita tegas, keras sama anak. Ada masanya kita harus berdiskusi. Kayak sekarang ya anak saya udah SMP kelas 8. Ini udah di masanya saya harus lebih banyak berdiskusi. Ya, karena anak sekarang tuh kayaknya lebih awal untuk minta dikasih tempat untuk pendapatnya, seleranya. Ini yang kadang-kadang saya sering diingatkan sama istri saya. Mungkin ditanya dulu, jangan langsung ditentukan. Nah ini yang alhamdulillah saya jalani bersama istri saya untuk mendidik 4 orang anak ini. Kalau yang kecil masih sama lah perlakuannya ya, lebih ke penetapan. Tapi kalau yang SMP udah lebih sering diskusi dan ditanya gitu. Karena udah beda ini ya, beda gaya ya. Tapi intinya saya dan istri terus belajar, ingin menjadi orang tua yang baik. Dan mungkin ini kebanyakan juga ya, apa yang dulu kita jalani sewaktu kita kecil, yang mungkin nggak kesampaian gitu, ya begitu besar nih udah punya anak, alhamdulillah gitu kesampaian. Tapi nilai-nilai itu kita tanamkan. Contoh, menghabiskan makanan. Saya dari kecil dididik orang tua saya untuk menghabiskan makanan. Makanya waktu masuk SMA, asrama, diwajibkan menghabiskan makanan, saya nggak kaget karena saya udah dibiasakan dari rumah. Dan alhamdulillah itu saya turunkan kepada anak-anak saya. Jadi saya persilahkan dia mengambil makanannya sendiri, tentukan porsimu, semampumu, sekebutuhanmu, dan habiskan. Jangan pernah menyisakan makanan, karena di luar sana banyak orang yang tidak beruntung.
makannya enggak kayak kita. Kita makan ikan mungkin di luar sana bukan makan ikan gitu. Jadi kita harus menghargai ini, saya bilang. Dan saya juga bersama istri mengajak anak-anak tuh untuk senang berbagi ya. Karena berbagi itu sebenarnya membuat kita kaya. Karena kita tidak tahu nih tetangga kita, jangan sampai tetangga kita nih kita makan di sebelah nggak makan, atau bahkan mungkin udah berapa hari lauknya minim gitu. Itu jangan sampai. Ini yang saya coba ajarkan. Alhamdulillah anak-anak senang berbagi, berempati, makanan juga dihabiskan. Hal-hal kecil yang mungkin menurut saya akan membentuk karakter. Luar biasa. Ini sekarang ke 3 anak Pak Abu, ada yang SMP, ada yang SD dan masih kecil. Punya kisah yang mungkin mohon izin ini bisa diceritakan kepada kita. Pernah ditinggalkan sama anak yang pertama. Itu tahun berapa Pak Abu? 2008. 2008 di usia 9 bulan. 9 bulan. Itu gimana tuh Pak Abu, anak pertama ya kan, artinya ada pasti goncangan batin luar biasa sama istri, itu gimana menghadapinya Pak Abu? Jadi anak pertama saya meninggal di umur 9 bulan pasca operasi hernia. Jadi memang pemeriksaan kesehatan itu menjadi catatan penting ya. Jadi kita mengetahui sedini mungkin kondisi kesehatan seorang anak. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi pelayanan publik juga memegang peranan penting. Ya, jadi di salah satu rumah sakit milik pemerintah pada saat itu, disitulah anak saya dioperasi dan pasca operasi kondisi memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Saya mempercayakan itu semua adalah ajal, takdir ya kan. Namun di luar itu saya juga sangat mengevaluasi, maksudnya pelayanan publik itu harus benar-benar handal karena banyak masyarakat yang menggantungkan itu semua kepada pelayan publik gitu. Makanya senang sekali begitu Bapak Gubernur membangun rumah sakit dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Karena saya pernah merasakannya gitu. Goncangannya pada saat itu karena di tahun yang sama ibu saya juga meninggal. Di tahun 2008 itu. Iya, jadi 2008 tuh saya cukup terpukul. Alhamdulillah pada saat anak saya meninggal, karena saya memang mohon maaf tidak mengikuti program keluarga berencana, jadi istri dalam keadaan hamil sebenarnya. Sedang hamil, waktu itu usia kandungan 2 minggu. Dan saya harus saling menguatkan bersama istri karena usia kandungan 2 minggu ini masih rentan sebenarnya, apalagi dalam kondisi stres segala macam. Alhamdulillah berkat dukungan orang-orang terdekat, kami bisa menjalani 2008 itu dengan baik. Baik, sehingga akhirnya bisa kembali melanjutkan hidup dan harus bangkit. Dan harus bangkit setelah itu. Terima kasih sudah mau cerita nih Pak Abu. Ada seseorang di balik sambungan telepon lagi. Saya coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Siapa nih Pak Bu? Suara perempuan rupanya di balik telepon ini. Lagi di mana Ibu? Di kantor. Lagi di kantor. Boleh disapa mungkin Pak Abunya Bu, lagi nebak-nebak nih siapa yang nelpon? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, istri saya. Ada Ibu Luh Gede Suparyani. Ibu terima kasih sudah mau meluangkan waktu ini di kantor. Kebetulan juga seorang PNS. PNS. Di Dispora Provinsi. Bu, Pak Abu ini kita barusan habis cerita tentang bagaimana model parenting yang dilakukan oleh Pak Abu. Terus juga tadi disampaikan bahwa Ibu memberikan masukan kepada Pak Abu tentang bagaimana membuka komunikasi yang baik kepada anak. Ada demokrasi dalam hubungan antar anak dan juga ayah. Tapi jauh daripada itu, Bu, ini panggilannya apa kalau di rumah? Ode, sayang. Bu Ode, ini Pak Abu ini kalau di rumah sukanya makan apa, Bu? Dia sebenarnya tipe yang pemakan semuanya, apalagi omnivora ya, Bu. Apa yang paling suka, sayur kah, makan daging, makan ikan atau apa gitu, Bu? Dia suka masakan yang tradisional sih. Kalau ikan dia suka asam pedas, seperti itu dia suka. Kalau sayur dia suka sayur. Yang jelas kalau makan ada sambalnya.
Harus ada sambal. Oh, suka pedas ya, Bu? Suka pedas. Ya, apa? Suka pedas. Anak-anaknya juga suka pedas. Ibu jadinya juga suka pedas karena kadang kalau ayah ini ngikut ke yang lain di Yang rumah. ngajarin pedas tuh dia justru. Akhirnya terbiasa sama makanan pedas. Oh, oke. Bu, ini tadi kita cerita tentang bagaimana Pak Abu melakukan pendekatan kepada anak, parenting. Kalau dari kacamata seorang istri, ini kenalnya kapan nih sama Pak Abu nih? Waktu ketika di SPDN. Oh, satu kampus. Ya, satu kampus. Ini kita lihat di layar ya. Jadi ini ada Bu Ode, Pak Abu, terus juga ada anak-anak, ada Namira, Haikal dan juga Adelia. Ya. Kalau Pak Abu di rumah seperti apa, Bu Ode? Kalau Pak Abu itu kalau sebagai sosok seorang ayah, yaitu ayah yang tegas, ada anak-anak juga dia juga harus adalah seorang ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya, menyayangi keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya. Saking sayangnya mungkin menjadi sangat perhatian. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, itu dia muncul ketegasannya harus begini seperti itu. Oke. Bu Ode, prinsip yang ditanamkan sama seorang ayah dan juga sekaligus sebagai seorang suami ini apa kalau di rumah? Bu Ode yang dipegang sampai sekarang? Kalau ke anak-anak, itu tidak pernah menanyakan kamu mulainya harus bagus, sekolah juara, seperti itu tidak pernah. Tapi dia selalu menekankan kepada anak-anaknya bahwa kamu jadilah anak yang saat kamu jujur maka kekayaan kamu proses dan itulah jalan kamu untuk bekal menjalani kehidupan. Itu selalu ditekankan. Tidak usah nilainya bagus, yang penting kamu jujur. Ya. Kalau sebagai seorang suami, Bu Ode? Ya. Kalau sebagai seorang suami prinsipnya sama, kejujuran juga menjadi hal penting yang harus dikedepankan dalam rumah tangga? Iya, sama. Jadi kalau misalnya ada masalah, saya harus paling pertama dan utama sama beliau gitu, jangan cerita kepada orang lain seperti itu. Oke, Bu Ode, tadi kita sebelum nelpon Bu Ode kita telepon Pak Azrul, ini rekannya Pak Abu, katanya yang menarik dan lucu dari Pak Abu ini adalah ketika olahraga. Jadi kalau lari itu lucu katanya. Kalau di rumah hal lucu yang sering dilakukan sama Pak Abu apa, Bu Ode? Bapak ini orangnya spontan ya. Kadang itu dia bisa mengeluarkan joke-joke yang menurut saya sebenarnya kok bisa dia gitu kepikiran mengeluarkan joke itu gitu. Jadi kadang saya lagi sedih, lagi bisa galau, dia mengeluarkan kita bisa ketawa sendiri gitu. Humoris ya, Bu Ode ya? Dia dibalik ketegangannya ternyata dia sosok yang humoris juga. Oke, terakhir Bu Ode, pesan buat suami, buat Pak Abu dan juga sebagai seorang ayah dari keempat anak. Silakan. Yang pertama tetap menjadi seorang ayah yang baik, yang mendidik anak-anaknya, dia juga menjadi seorang suami, menjadi seorang suami yang penyayang luar biasa, selalu hadir buat istri, selalu membimbing istri. Kemudian juga sebagai sosok seorang ASN, apalagi dulu sekarang adalah mengemban amanat dari beliau. Harapan kami semuanya adalah laksanakan amanah itu sebaik-baiknya yang sesuai dengan kebutuhan, cepat, rendah hati, tidak jumawa, tapi juga tidak rendah diri seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Ode atas waktunya nih menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita di line telepon. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Siap. Assalamualaikum pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ode ini Sri. Ya Pak. Tapi tetap memang jujur itu jadi prinsip yang dari orang tua tanamkan sampai ke anak-anak sampai ke istri juga itu jadi hal yang nggak bisa ditoleransi ya Pak ya. Ya. Oke. Karena saya meyakini dengan kejujuran kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Ke depan apa yang sedang direncanakan sama Pak Abu untuk prospek hidup, karir apa segala macam? Saya lebih mengalir sih ya. Tidak ada target khusus. Saya menikmati seluruh proses, seluruh dinamikanya. Tapi cita-citanya masih sama. Ingin menjadi
Kalau pekerjaan udah pasti ya menjadi ASN yang baik ya. Karena kita mempunyai target-target capaian kinerja dan segala macam. Tapi sebagai seorang pribadi, saya ingin menjadi ayah dan suami yang baik. Itu aja. Pesan juga dari sahabat tadi ya. Jadi dipegang teguh sama Pak Abu saat ini. Pak Abu, terakhir sebelum kita tutup, mungkin ada hal yang ingin disampaikan baik kepada orang yang mengenal Pak Abu di luar sana, atau juga karena ASN lain untuk lebih punya inovasi, bisa menginspirasi orang lain lewat pekerjaan, karena ini juga akan jadi amal kita nanti. Silakan Pak Abu. Yang pertama, ridho orang tua tuh insya Allah jadi ridhonya Allah. Jadi kita harus mendapatkan ridho orang tua. Yang orang tuanya masih lengkap, jangan lupakan mereka, ingat mereka terus ya kan. Terutama ibu ya, saya ngerasa sekali nih ibu udah nggak ada ya. Tempat berbagi kebahagiaannya tuh kurang satu gitu. Ada pencapaian-pencapaian ya kurang satu. Tapi ya nggak apa-apa. Semua udah digariskan. Untuk rekan-rekan ASN saya pikir harus lebih banyak berkolaborasi ya. Kita punya banyak potensi di masyarakat, sayang dibiarkan. Kita punya anak muda juga sayang tidak diberdayakan. Ajak berkolaborasi. Apapun bidang tugas kita, insya Allah kita bisa berkolaborasi. Kita berdayakan. Saya pikir itu ya. Baik. Integritas dan kolaborasi, insya Allah. Bismillah. Kejujuran tetap jadi yang paling utama Pak Abu. Terima kasih. Ini 60 menit kurang lebih kita ngobrol tentang Pak Abu, tidak terasa karena terima kasih banyak. Cerita hidup dari mulai sekolah, lalu kemudian memilih sekolah yang gratis, ada kendala ketika di kelas terakhir di kelas 3, lalu kemudian akhirnya lanjut ke STPDN dan karir sampai sekarang. Ini cerita hidupnya luar biasa, dan setiap apa yang didapatkan sebuah kebahagiaan pasti ada juga yang diambil, dan keikhlasan itulah yang kemudian akhirnya mendewasakan Pak Abu hingga hari ini bisa memberikan inspirasi bagi orang di luar sana. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Sosok Inspiratif. Minggu depan kita akan kembali menghadirkan sosok inspiratif lain yang cerita hidup, prestasi dan juga kiprahnya bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Intinya siapapun bisa menjadi apapun, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya Setiadi, pamit undur diri, terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.